Jangan dipimpin. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Untuk pagi hari ini kita semuanya diberi kesehatan semuanya ya. Ini ada yang absen kan ya? Semuanya hadir ya? Semuanya hadir berarti tidak ada yang tidak masuk ya. Semuanya hadir, alhamdulillah ya. Jadi apa itu pada hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya berbagai kenikmatan sehingga kita bisa hadir di sini untuk apa itu? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya apa? Supaya hidup kita itu dengan ilmu bisa lebih apa? Lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat baik bagi diri sendiri ya maupun bagi orang lain. Nah, itu ya. Jadi kalau apa itu orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat. Nah, ya itu istilahnya kita itu menuntut ilmu supaya kita itu bermanfaat. Oke, ya. Oh ya, tentunya kita semua harus menjaga kesehatan. Nah, di antaranya untuk menjaga kesehatan kan kita harus selalu mandi ya, putih ya. Ya, jadi kita tuh ya mandi. Ya. Nah, saya tuh ini tertarik dengan kuis 100 ya. Nah, kuis 100 ya. Nah, saya akan ikuti tadi kuis 100 ya. Kami telah mengadakan apa itu biasanya kuis 100 itu ya. Survei ya. Ya, betul ya. Kami telah mengadakan survei terhadap 100 orang ya. Terhadap pertanyaan apakah yang sangat terkait pada saat kalian mandi? Kira-kira jawabannya apa? Sabun. Benar ya. Nah, jadi video singkat ya. Kemarin kan kita sudah belajar ya video pembuatan sabun susu ya. Nah, ini video singkatnya kayak gitu kan. Nah, ini ya. Ini saya. Ini ya dari hasil tadi mixer ya. Nah, ini sudah terbentuk cairan sabun ya. Oh, nah itu dicetak kan. Nah, ya. Oke, itu videonya gitu ya. Mulai untuk prakteknya saya kembali mengingat lagi ya, menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa KD 38. Kemudian KD 4.8 membuat prototipe produk barang dan jasa. Salah satu siswa Mas indikator pencapaian 3.8.1 mengurutkan proses kerja pembuatan contoh produk barang. 3.8.2 menerapkan proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ya, giliran Mas
Mas Adi, ya Mas Adi. 4.8.1 membuat rangkaian kerja pembuatan contoh produk, barang atau jasa atau olahan hasil ternak. 4.8.2 menyusun jadwal kerja pembuatan contoh produk, barang atau jasa atau olahan hasil ternak. Oke, gantian lagi. Oh, masih itu ya. Nah, tujuannya sekarang, tujuan belajar. Tujuan pembelajaran melalui tayangan video, peserta didik dapat mengurutkan proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa atau olahan. Setelah membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat menerapkan proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa atau olahan hasil ternak sesuai SOP dengan. Oke, itu ya lu untuk tujuannya ya. Kemudian ini adalah gambar prototipenya ya. Oh, ya. Kemudian ini kemarin ya, jadi pada saat kita membuat prototipe itu ada apa itu salah satu caranya itu mengenai amati, tiru, modifikasi dan inovasi ya. Nah itu sabunnya sudah familiar ya. Nah sabun yang apa tuh namanya itu sabun nggak usah disebutkan ya. Ya. Kemudian nih, nah rancangannya ya, rancangannya itu nanti nih kalian pada saat membuat ya, ini salah satu rancangan yang kemarin kalian apa itu simpulkan kan pH-nya 7 sampai 8. Nah, pH-nya 7 sampai 8, warnanya warna putih susu, kemudian aromanya natural ya. Kemudian teksturnya padat ya, itu ya. Nah, ini apa? Rancangan ini sebagai apa? Sebagai acuan pada saat kalian nanti membuat sabun ya, gitu. Kemudian ini bahannya, nah bahannya itu di situ ada NaOH, ada susu. Nah nanti ada yang menggunakan minyak jantah. Jadi kita mau apa tuh? Mau memanfaatkan ya. Oh ternyata untuk masyarakat itu berbahaya. Nah kita buat untuk sabun. Nah nanti juga menggunakan minyak darto. Jadi mau kita bandingkan hasilnya antara yang menggunakan minyak jantah sama yang menggunakan minyak darto itu kayak apa? Kemudian aquades. Oke, alatnya sudah bisa kalian persiapkan. Cara buatnya ganti ya. Cara buatnya ganti ya. Kemudian, nah setelah dibuat, kemudian kita uji ya. Kualitasnya itu diuji ya, dengan pH-nya, warnanya dan sebagainya ya. Itu yang namanya uji organolektik ya. Nah itu setelah itu ya dari apa itu pengujian itu kalian simpulkannya gimana? Kesimpulannya yaitu apakah sabun yang kalian buat itu sudah aman ya? Sudah aman di apa itu digunakan atau belum kan? Karena kalau pH yang terlalu tinggi kan tidak aman. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung aja supaya cepat ya kita praktek pembuatan sabun ya. Nanti setelah itu langsung diuji ya. Nanti setelah itu dari hasil pengujian itu kalian maju ya untuk presentasi ya. Nah, kalian nanti bekerja secara berkelompok. Silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing dan juga langsung buat ya. Itu membuat sabun itu ya. Untuk itu kami serahkan di sini LKPD-nya. Di sini ada LKPD-nya kan. Nah, ini minta tolong salah satu dibagikan ya LKPD-nya. Ini di sini aja nggak apa-apa. Jadi langsung dibuka aja di. Nah, warnanya kan sudah bisa itu ya warnanya, jadi berarti teksturnya masih ya. Becek guys.
Bentuknya Europeo. Ini itu pas dicetak di apa di sorot. Oke ya, setelah itu silakan dicetak ya. Bukan kan? Oke, setelah itu langsung diukur pH-nya ya. Pakai itu pakai diameter ya. Setelah itu langsung diisi LKPD-nya diisi ya. LKPD-nya diisi. Setelah itu masing-masing kelompok ya untuk maju ya. Hasilnya masih boleh. Boleh ya. Ya, warna aromanya di bau, nggak apa-apa di bau aromanya ya. Aromanya di bau ya. Boleh sana, nih. Sana mana, Mbak? Itu ya. Sini pastinya mana? Mana? Diskusi kami terkait pembuatan sabun dengan susu Ultramil. Ya. Untuk rancangan sabun susu sendiri kita mendapatkan pH 10. Warna dari sabun tersebut putih susu, aromanya natural, teksturnya lembek dan padat. Ya. Kenapa pH-nya masih tinggi? Karena sabun ini baru dibuat, jadi pH-nya masih tinggi. Sabun itu dapat digunakan apabila kita sudah mendiamkan selama 2-4 minggu baru bisa digunakan dan pH-nya pasti akan turun. Lanjut. Boleh, nanti ada pertanyaan lagi. Ada. Ya. Kenapa teksturnya itu masih cair atau kental? Tekstur karena kan baru bikin ya, jadinya perlu pengerasannya itu perlu beberapa minggu waktu untuk mengeras. Jadi sambil menunggu pH jadi kalau kita membuat sabun itu nggak langsung jadi padat ya mas, jadi ada proses. Ya. Selanjutnya yang ingin menanggapi. Ya kan kita tapi ya terus ini apa tadi ada proses curing itu apa maksudnya ya ada yang Diaman diangin-anginkan agar pH-nya bisa stabil. oh ya. Hasil sakit. Ya dari kelompok yang lain ada yang menanggapi Sudah cukup. Oke. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Mungkin sekiranya itu saja dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. habis ya. Jadi untuk evaluasi ya. Jadi untuk evaluasi silakan kalian nanti buka di Elif ya. Jadi kalian buka di Elif ya, di produk kreatif dan perusahaan ya. Nanti dibuka di situ ada apa itu soal-soal ya. Itu silakan dikerjakan, kemudian dikirim paling lambat jam 2 ya. Oke ya. Jadi kami ada soal-soal di Elif atau LMS ya. Kalau kita Elif ya, itu silakan kalian nanti buka di apa itu Elif kalian ya. Nanti soal-soalnya apa itu soal-soalnya dikerjakan, kemudian dikirim paling lambat jam 2. Oke ya, paham? Terus saya minta ada salah satu orang yang apa itu memberikan kesimpulan. Monggo. Nanti apa ya? Mas Adi.
kesimpulan pada praktek kali ini, rata-rata kita semua mendapatkan PH 13 dengan warna yang berbeda yaitu coklat dan putih karena salah satunya menggunakan minyak selada. Untuk aromanya mungkin yang memakai minyak tango lebih tercium ya susunya. Minyak selada masih sentuh bau minyak selada. Untuk tekstur karena ini belum ada masalah sulit jadinya masih kental. Sekian kesimpulan pada praktek kali ini. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian untuk refleksi ya, sampai salah satu orang pembahasan kita nanti yang menarik gimana? Pembelajaran kali ini menarik karena kita dapat pertama kita dapat membuat sabun dari bahan baku susu. Yang kedua memanfaatkan bahan sisa. Contohnya itu minyak jelantah. Jadi ini menarik ya? Menarik Pak. Ada yang tidak menarik ya? Ya. Semuanya menarik? Ya. Jangan basa-basi ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak menarik ya disampaikan aja. Karena itu kan sebenarnya untuk perbaikan. Jadi menarik juga ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk saya semuanya. Kemudian untuk mengakhiri pelajaran kali ini silakan apa itu kalian doa ya. Tapi sebelum kalian doa ya, jadi pada siang hari ini ya kita sudah belajar menggunakan apa itu produk susu ya untuk dibuat sabun ya. Dan kalian tadi ternyata sudah bisa ya. Nah ini sebagai apa? Sebagai modal kita kalian semuanya ya nanti bisa apa itu membuat usaha ya. Membuat usaha berwirausaha ya. Itu apa? Membuat sabun dari susu ya. Kenapa? Karena kita tadi ya butuh sabun setiap hari ya. Sehingga kalau kalian bisa berwirausaha sabun dari susu ini ya, sesuatu yang menarik, insya Allah akan sukses ya, akan sukses. Karena apa? Sabunnya itu apa itu bermanfaat buat konsumen, itu ya. Nah, jadi ini silakan nanti digunakan pada saat kalian sudah lulus atau bahkan nanti pada waktu kalian mau melanjutkan juga bisa untuk sebagai bahan penelitian misalnya. Nah silakan untuk menutup kegiatan pada hari ini salah satu untuk didoa. Untuk waktu pembelajaran pada hari ini berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa nanti yang tiket untuk membersihkan ruangan dan sebagainya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semuanya. Ya.